wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 5 di hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Yes. Oke, menyenangkan. Seperti biasa, silakan piketnya menyiapkan doa pagi. Siap, bersiap doa, siap membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka majelis. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au adilla au udalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk piket. Silahkan duduk kembali ke tempatnya. Oke, teman-teman ya. Hari ini kok banyak yang kosong. Ada siapa yang tidak hadir di kelas? Mas Puai, Mas Bil, Mbak Alona, Mbak Raisa, sudah, Mas Teddy. Oke ya, Mbak Raisa, kita doakan bersama-sama supaya segera sehat kembali. Karena kemarin informasi yang sudah didapatkan masuk ke rumah sakit karena penyakit tipes. Jadi panasnya naik turun sehingga mau tidak mau harus rawat inap di rumah sakit. Untuk yang lainnya sendiri belum mendapatkan info yang apapun yang terjadi pada teman kita ketika mungkin sakit, kita doakan bersama-sama semoga sudah diberikan nikmat sehat. Kalau yang sedang ada kegiatan lain semoga saja dimudahkan. Kayak kemarin Mbak siapa? Likwi ya, ada kejuaraan di Jombang. Nah, kita doakan semoga mendapatkan hasil terbaik dan semoga apapun kegiatannya dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Quote of the day hari ini waktunya siapa ya? Kata-kata hari ini waktunya siapa?
punya siapa? Mbak Azra. Oke, berarti setelah Mbak Azra ada Mbak Arina. Oke, silakan dikeluarkan inspirasinya buat teman-temannya. Apa kira-kira Mbak Arina? Oke, kata-kata dari Mbak Arina adalah selalu rajinlah belajar agar apapun yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Oke, kesepakatan kelas kita sudah diulangi dulu. Apabila minum ke kamar mandi selalu minta izin, ya. Sudah diingatkan ya. Oke, apakah Mbak Arina sudah rajin belajar? Sudah ya, insya Allah ya. Jadi Mbak Arina sudah menginspirasi teman-teman supaya rajin belajar. Apakah di sini ada yang tidak rajin belajar? Alias belajarnya kalau mamanya teriak-teriak dulu, mamanya jualan teriyaki. Ada? Aku bukan jual teriyaki. Angkat tangan dulu, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu sebentar ya. Dari mana? Dari remaja. Ada kejuaraan? Enggak, liburan aja. Oke, silakan berjualan dulu di depan. Habis itu baru cari teman. Oke ya, Mas Bill sudah minta maaf terlambat karena baru dari Bromo, perjalanan dari Bromo. Oke, sudah. Hari ini sudah tahu kita mau belajar apa? Sudah belajar apa kira-kira? Belajar IPAS. Oh ya, belajar IPAS. Oke ya, hari ini itu tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah supaya apa kira-kira? Supaya belajar cus pada. Jadi hari ini itu kita mau lihat video, kita mau nyanyi bersama, kita mau bermain peran, kita mau main game. Sesuai dengan kemarin kan kita sudah sepakat ya. Ada yang aku tuh pengen loh bermain peran aja, aku pengen main game aja, aku pengen bikin kreativitas, bikin kemarin sudah bikin jaring-jaring makanan di Taman Joyoboyo. Hari ini kita mau bikin dioramanya. Jadi kalau kemarin hanya satu, jaring-jaring makanannya cuma satu kan kemarin, yang mulek-mulek sampai apa jamurnya keluar. Hari ini kita akan bikin dioramanya. Jadi ada 4 lantai makanan yang nanti akan kalian tuangkan di dalam diorama ini. Sampai iya. Nah, hari ini dengan melihat video, dengan nyanyi bersama, dengan bermain game, kemudian dengan membuat diorama, dengan bermain peran. Hari ini saya itu berharap teman-teman itu bisa lebih memahami lagi tentang rantai makanan. Gitu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah itu. Kemudian yang kedua, saya sebelum masuk ke pembelajaran rantai makanan nih. Krik. Oke, Mas Antam tadi sudah sarapan belum? Belum sarapan. Belum kenapa? Karena kesiangan. Hah? Karena Mas Antam kenapa belum sarapan? Belum dibelikan sama Abun gitu. Nah, kalau Mas Antam lapar, itu biasanya Mas Antam melakukan apa? Beli jajan, nggak makan, nggak beli. Bener? Ya iya, masa lapar suruh tidur gitu. Nah, menurut kalian ini, kalau Mas Antam tadi bisa ya, keren, bisa bikin mie sendiri meskipun kopi. Nah, kalau Mas Kevin nih, menurut Mas Kevin, kalau hewan yang sedang lapar itu kira-kira apa yang dilakukan? Mas Kevinnya mana toh ini? Mas Kevin, kalau ada hewan lapar itu kira-kira apa yang dilakukan hewannya? Hewan ngapain kalau lapar? Berdoa. Ya benar.
angkat tangan ini. Kalau nggak ada yang angkat tangan, angkat kaki. Kira-kira supaya makhluk hidup itu bisa bertahan hidup, yang pertama kali dilakukan itu adalah apa? Mas Ernest? Nafas. Kalau nggak nafas nggak hidup saudara. Mas Atta? Memburu apa? Hewan. Memburu hewan lain untuk dimakan ya. Jangan bor apa bor tiket gitu. Enggak. Oke. Terus ada lagi nggak? Supaya bisa bertahan hidup itu hewan harus ngapain? Jadi makhluk hidup itu bertahan hidup salah satunya adalah makan. Bisa enggak? Orang itu puasa kan enggak makan, tapi dia bisa bertahan hidup. Lemak. Berapa lama puasanya? Kalau puasanya sebulan penuh 30 hari tidak makan tidak minum, mati. Kan puasa ada jam berbuka, artinya ada jam makan. Kemudian di sini ada berapa jumlah teman kalian? 125 125 yang 100 goib tidak terlihat oleh mata. 26. Bisa nggak kita jadi makhluk yang individualis, nggak butuh temennya? Aku lo pinter, nggak butuh sama temenku, bisa sendirian di kelas. Mungkin ya? Enggak. Sebagai makhluk hidup Mbak Adel mungkin nggak sendirian. Mbak Adel itu di rumah punya pajero, terus punya apa lagi? Sudah punya lahan pertanian sendiri. Kira-kira bisa nggak Mbak Adel hidup sendiri tanpa membutuhkan makhluk hidup yang lain atau manusia yang lain? Nah, di situ ya. Jadi teman-teman, ternyata kita itu ada yang disebut sebagai makhluk sosial. Begitu juga dengan makhluk hidup yang lain, hewan, kayak tumbuhan, kayak ternyata membutuhkan makhluk hidup yang lain. Nah, besar Allah yang sudah menciptakan kehidupan yang kompleks bermacam-macam, yang semuanya itu pasti ada manfaatnya. Nggak ada. Allah itu tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa ada manfaatnya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, sebenarnya Allah itu menciptakan kamu buat apa dong? Hanya buat ngejaili aku aja. Enggak ya? Pasti akan ada manfaat yang baik, bukan manfaat yang buruk, manfaat yang baik di dalam apapun penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke materi rantai makanan. Sebelum kita nyanyi, sebelum kita yang lain-lainnya, silakan dikeluarkan bukunya Bu Bena 5A. Yang sudah dikeluarkan boleh dibuka halaman 128. Ada peristiwa makan dan dimakan. Seperti jawabannya Mas Atap, kalau lapar ya makan Kalau nggak makan ya mati. Makan semuanya. Ya. Kalau nggak
bayar dulu, kalau lapar ya makan. Nah, di situ yang di poin pertama ada yang judulnya apa? Rantai. Kalau rantai makanan. Bisa minta tolong dibacakan Mas Febri paragraf pertama. Rantai makanan. Satu, rantai makanan. Rantai makanan merupakan hubungan saling makan dan dimakan antar makhluk. Rantai makanan dimulai dari produsen seperti tumbuhan yang menghasilkan makanannya melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, konsumen tingkat satu atau hewan herbivor memakan tumbuhan. Konsumen tingkat dua seperti hewan karnivor akan memakan hewan konsumen tingkat 1. Panjang rantai makanan dapat berarti sesuai dengan jumlah makhluk hidup dalam ekosistem tersebut. Pada puncak rantai makanan terdapat konsumen puncak. Terima kasih Mas Febri. Mas Febri sudah makan? Oke, makanya suaranya bisa kenceng ya. Oke, jadi di dalam rantai makanan tadi ada apa aja? Banyak, Mas Ica. Yang pertama kali tadi ada yang namanya produsen. Produsen itu apa? Tumbuhan yang Mas Amar boleh. Tumbuhan yang amin. Tumbuhan yang bisa memproduksi makanannya sendiri, saudara. Berarti dia tidak makan tumbuhan atau hewan yang lain. Disebut dengan produsen. Setelah produsen ada apa Mbak Kia? Ngantuk. Ada apa Mbak Kia? Konsumen. Konsumen tingkat 1. Itu konsumen yang bagaimana? Buku itu tadi loh. Konsumen yang apa? Yang memakan produsen. Iya, konsumen tingkat 1 konsumen yang memakan produsen atau yang makan tumbuhan. Terus konsumen tingkat 2 yang bagaimana? Likui, Mbak Likui. Oke, hewan yang memakan hewan yang lainnya, hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Itu mungkin nggak kalau di dalam rantai makanan itu sampai 100 gitu rantainya? Kenapa? Duh, bisa menjawab harus ada jawab alasannya. Enggak, us karena pengen aja jawab enggak gitu. Enggak, karena bisa nggak sampai 100 gitu. Misalkan ada konsumen tingkat 1 dimakan konsumen tingkat 2, dimakan konsumen tingkat 3, dimakan konsumen tingkat 4. Bisa. Bisa. Kenapa kok bisa? Kenapa tidak bisa? Oke, sip. Jawabannya Mas Dan, karena apa? Karena tergantung pada tempatnya. Kalau di tempat itu hewannya cuma 3 atau 4 terus ada jenisnya, berarti rantai makannya ya cuma sedikit. Kalau ternyata di alam bebas yang hewannya banyak, seperti kata Mas Ernest, berarti ya rantai makanannya bisa sangat panjang. Gitu ya. Ada pertanyaan tentang rantai makanan? Teman-teman yang hebat, ada pertanyaan enggak? Ada yang masih galau? Kenapa kok dirantai saudara gitu? Tidak ada ya? Tidak ya? Nah, sekarang kita coba memahami dulu lagu. Di dalam lagu ini kita nyanyikan bareng-bareng dulu. Nanti sambil memahami kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau tidak sebelum kita masuk ke kelompok-kelompok. Tahu lagu anak kambing saya? Mana anak kambing saya? Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya.
produsennya apa? Padi. Mana di mana rantai makanannya? Konsumen tingkat satunya apa? Tikus berdasi. Apa itu tikus berdasi? Iya, koruptor, bahkan ya. Ini pembelajaran Pancasila ya, ada tikus berdasi. Kalau di pembelajaran IPA tikusnya nggak ada yang pakai dasi. Terus ular dimakan elang. Ular konsumen tingkat berapa? Elang dimakan. Nggak ada makan sedang. Nah, elangnya akhirnya mati karena proses alam. Elang itu konsumen tingkat 3. Kenapa kok 3? Kenapa? Kenapa kok elang itu konsumen tingkat 3? Karena paling atas. Karena sudah tidak ada yang memakan elang. Oke, elangnya mati, kemudian diuraikan oleh pengurai, dia menjadi pupuk bagi tanaman padi. Kenapa? Ini ada pertanyaan bagus dari Mas Dica. Nomor 3 bukannya gak ular. Nomor 3 ular itu jika konsumen pertamanya ada apa itu? Belalang, katak, capung. Nah, karena di sini padinya langsung dimakan tikus, maka urutan pertamanya tikus, urutan keduanya ular, urutan ketiganya elang. Elang diuraikan. Jadi elang itu konsumen puncak. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang makan elang. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kenapa tidak ada pertanyaan? Apakah sudah paham? Sudah ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan berkelompok. Seperti kemarin sudah menjelaskan. Oke, nanti kalau pembelajaran IPAS ada selain mau, kalian mau apa? Sedang mau bikin diorama. Nah, bikin diorama, silakan nanti berkelompok di sini, mengerjakannya di sini, ya. Terus yang bermain peran nanti boleh di sana, bermain peran di lorong yang ini, karena nanti bermain perannya masing-masing akan mempunyai tugas. Nanti dibagi satu orang untuk membawa teksnya, membacakan narasinya, yang lainnya bertugas menjadi ini. Ada yang jadi bayam, ada yang jadi tikus, tikusnya tidak berdasi, ada yang jadi bulu pipit, ada yang menjadi ulat bulu. Terus kemudian yang ketiga yang bermain game nanti boleh di sini sama Saudara Wiwin. Dan ingat, apapun yang nanti kalian lakukan, pasti Saudara Wiwin akan mengamati dan memberikan penilaian. Nanti di akhir juga Saudara Wiwin akan meminta teman-teman kalian untuk memberikan penilaian. Kan biasanya tuh ya, Saudara ini lu gak mau bantu, malah senengane ngerecokin. Nah, itu tadi nanti akan ada penilaian dari Ustazah terkait dengan itu. Bisa nggak ya dikasih amanah di dalam kelompoknya? Bisa nggak ya mengerjakan tugasnya sampai selesai di dalam satu kali pertemuan? Apakah masih ada yang suka bermain-main bersama temannya pada saat mengerjakan tugas? Nah, itu nanti akan ada di dalam penilaian baik dari Ustazah maupun dari teman kalian dalam satu kelompok. Oke. Siap berkelompok? No. Kenapa no? Siap berkelompok? Siap mencoba hal baru? Siap. Kenapa Mbak sakit? Baru masih jam berapa ini ya? Oke, yang pertama, Saudari minta ketua kelompoknya ke sini untuk mengambil peralatannya. Kelompok rantai makanan boleh maju ke depan. Yang kelompoknya silakan, kelompok A silakan boleh maju ke depan. Kelompok A, kelompok rantai makanan salah satu silakan. Apa
yang bermain game? 2, 1.
tuh hanya dulu bla sama yang di dalam kurung si J dengan riang. Nah nanti yang jadi bayang ini betapa nikmatnya sinar matahari sambil bayang tadi digoyang-goyang. Betapa nikmatnya sinar matahari yang dalam kurung sama ini juga iya.
ya Mbak, apalagi satunya Mbak lihat dulu. Mas Bir, Mas Atta sudah ya. Terima kasih. Sebelum terima kasih. Oke. Sebelum kita masing-masing dari kelompok nanti untuk presentasikan ke depan, nanti di akhir pembelajaran kita akan simpulkan bersama-sama tentang apa yang kita pelajari hari ini. Jadi bukan hanya seru, bukan hanya senang, tapi kita juga dapatkan materinya. Oke, sekarang kelompok perempuan yang B boleh ke depan untuk memainkan perannya. Nanti teman-temannya yang lain boleh sambil bekerja sambil melihat. Oke, silakan. Berbeda dari yang sudah dilakukan oleh kelompok laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu hari di sebuah kebun yang hijau dan subur, berkumpullah si kunyah, si hijau, si centil, si gemuk, dan si urai. Si hijau dengan riang. Si kunyah merayap mendekati si hijau. Untuk apa letakkan? Memulai memakan daun si hijau. Si hijau. Daunku siapa yang berani mengganggu? Si centil terbang mendekati si kunyah. Aku tahu siapa pelakunya. Ternyata kemari. Menangkap si kunyah dengan taringnya. Si kunyah. Si centil sambil terbang. Ini adalah hukum alam. Kelak aku lapar dan kamu adalah makanan. Si gemuk muncul dari lubang. Wah, ada pesta. Aku tidak mau ketinggalan. Mencuri si centil yang sedang memakan si kunyah. Si centil. Awas jangan makan aku. Si gemuk sambil melarikan diri. Wah, aku darimu. Si urai muncul dari dalam tanah. Kalian ribut sekali. Kenapa tidak ikut? Si hijau. Si kunyah. Si centil. Si gemuk. Si urai sambil menghela napas. Kalian semua bagian dari rantai makanan yang masuk tubuh memiliki peran manusia. Itu bisa saja makanan, hanya mengolah makanan, kecil dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar untuk kelompok centil gemuk apa hijau satunya saja. Nah, sayang ya kurang ekspresif mungkin karena latihannya kurang, tapi next ini nanti di showcase atau gelar karya nanti bisa lebih ekspresif lagi. Kalau si centil itu ya centil kayak biasanya loh, kayak dari kalau nggak dimasuk ke depan bisa centil gitu ya. Kita ice breathing dulu sebentar. Oke. Sudah pernah diajak tepuk berdasi. Kalau misalnya bilang kita ber, maka contohnya satu aja. Kalau dua, kalau tiga, kalau tiga berkali-kali.
Oke ya, sudah sama ini. Bersatu kali. Bernya kayak orang dengan. Bernya yang semangat. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Bersiapkan. Berkali-kali. Bersiap. Tertib. Oke, next berikutnya kelompok yang main game. Silakan maju ke depan. Silakan hadiah kelompok yang main game siapa ya? Siapa ya? Yang main game semuanya silakan maju di depan kapan tulis. Mas Mas Zaki, Mas Ernest, Mas Atta. Ya. Kelompok yang lainnya bisa sambil memperhatikan kesimpulannya dan rangkumannya dari teman-teman dari yang tadi sudah bermain game. Mungkin next, kok ternyata asik main game, aku bisa lebih paham, mungkin bisa berganti kelompok. Silakan dari kelompok permainan game, boleh menyampaikan kesimpulannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi main gamenya seru sampai bapaknya dok. Tapi ternyata juga bisa mengambil kesimpulan dari permainan itu sendiri. Oke, next lanjut ke kelompok putra bermain peran. Silakan maju dan presentasikan hasilnya. Si gemuk siapa si gemuk? Oke, Mas.
wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kelompok yang sudah bermain peran dengan luar biasa. Sayangnya tadi backgroundnya harusnya pemandangan alam ya, jadi terlihat nanti ada sedikit gitu. Next, oke, yang kelompok Mas seadanya aja. Waktunya kurang 5 menit. Silakan semuanya kelompok diorama maju ke depan. Boleh nanti disimpan untuk diberikan penilaian teman jawab ya, beserta nama kelompoknya. Mas Aka boleh duduk. Terima kasih, Mas Zaki. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terakhir presentasi dari kelompok diorama, Mbak. Ininya taruh mana? Ke depan tangan. Nanti dilanjutkan boleh kalau sudah selesai. Presentasikan yang sudah selesai aja. Ayo ada Mbak Arina, Mbak Reina, Mbak Nisa, Mbak Naila, Mbak Azra, dan Mbak Adel. Ini bikin apa tuh tadi? Bikin apa? Bikin dewan. Bikin apa ini ya? Ada yang semuanya tahu? Oke, silakan. Yang presentasi siapa? Mbak Kia, Mbak Adel, Mbak Azra. Oke. Karena masih proses ya. Tadi teman-teman di sini bikin diorama apa, Mbak Azra? Lantai makanan. Di situ ada berapa ekosistem? Ada 4 ekosistem. Ekosistem apa aja? Apakah ada yang berbeda? Silakan dijelaskan. Bedanya dari sawah, kebun, sungai, laut itu bedanya apa kira-kira? Silakan dipresentasikan. Ya teman-temannya tahu. Tadi kan teman-temannya tidak bikin diorama ya, yang merancang, yang main game kan nggak main diorama. Silakan Mbak. Berbeda atau sama? Berbeda. Bedanya apa? Hewannya berbeda. Oke, kenapa? Ya karena ekosistemnya berbeda. Terus apa lagi? Berbeda apa lagi? Selain jenis hewannya, produsennya? Oke, tempatnya berbeda. Sesuai dengan ekosistemnya, Bajel. Terus apa produsennya sama enggak? Jelaskan dong produsennya. Kalau di sawah apa? Kalau di
silakan nanti disimpan untuk LKPD-nya, kemudian dikumpulkan lagi di akhir pembelajaran. Ya, oke teman-teman. Sebelum Dewi mengakhiri pembelajaran hari ini nih, kemarin kita sebelum belajar tentang rantai makanan, itu kita belajar mengenai ekosistem populasi makhluk hidup. Ada makhluk hidup biotik dan abiotik. Ada hubungannya nggak ya? Apa Mas Agus? Kan jadi makhluk hidup dulu, ada makhluk dulu. Di dunia ini ada yang namanya biotik dan abiotik. Kemudian membentuk sebuah populasi. Setelah itu ekosistem. Terus ada rantai makanan. Nah, ada hubungannya nggak? Ada. Di presentasi terakhir tadi Pak Zaki, apakah di setiap ekosistem itu sama? Jadi tadi ada ekosistem sawah, ada ekosistem kebun. Itu rantai makanannya sama atau berbeda tadi? Berbeda. Berarti ada hubungannya ya? Berarti kalau di dalam rantai makanan itu menyesuaikan dengan ekosistemnya. Kira-kira ikan kalau disuruh makan padi gimana Mas Alta? Mau nggak ikan makan padi? Nggak mau. Padi di sawah, ikan di laut, di sungai. Kira-kira kalau belalang disuruh makan fitofaktor mau nggak? Nggak mau, sadar kan bukan makanannya. Jadi apa? Ikan nanti. Elang disuruh makan banteng. Kuat Mas perutnya, kandung elangnya. Jadi setiap ekosistem itu mempunyai apa? Rantai makanan sendiri. Jadi tidak bisa dipaksakan, sama kayak kelas 5D. Biasanya kalau suruh makan sayur pokoknya apa susah. Sebenarnya makannya nugget, kentaki, ayam goreng. Padahal makannya harus gizi seimbang biar tidak sehat. Salah satu penyebab penyakit tipes biar tidak sehat, kayak Mas Dija yang tidak bisa makan nasi. Tapi sekarang sudah mulai belajar makan makaroni. Jadi teman kita yang hari ini sakit tipes itu bisa juga disebabkan karena pola makan yang tidak sehat. Kayak Mbak Alona, rambutnya juga suka sakit karena biasanya suka makan yang tidak sehat, suka telat makan, suka makanannya yang kering-kering aja. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab sakit itu nggak enak loh, beneran. Nanti coba ditanya ya, nanti coba kalau ada kesempatan kita bisa menghubungi Mbak Raisa dan Mbak Alona, kita tanya enak nggak sih sakit? Enak, malah nggak sekolah. Bisa bukan disuntik, suruh minum obat, maem juga nggak enak. Maem apapun itu kalau kita sakit itu pasti tidak enak. Nah, terakhir ya, tadi kita sudah menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Nah, nanti jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan di akhir pembelajaran. Terakhir, ini Dewi mau menyampaikan terkait tadi. Tadi ada yang enger-engeran, ada si centil, si cantik, si gembul, semuanya saling merasa berperan. Nah, di dalam kehidupan pun seperti itu. Kalau di rumah, itu kalau sama adiknya tukaran, tadi nggak sampai makan-makan, nggak sampai makan di mana? Tukaran aja, punya adik sama kakak, sama tetangga. Nah, itu nanti Dewi minta tolong ketika nanti di rumah, tugasnya adalah mengamati kegiatan di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian dalam memenuhi sumber energinya. Jadi coba dicek yang di rumah aja dulu deh. Kalau adikku itu sukanya ngemil sampai nggak mau makan nasi, saja. Jadi dia energinya itu dari susu aja karena dia masih bayi, saja. Kalau ayamku itu makan segala, biasanya aku makannya itu dimakan sama ayamku. Ibuku juga begitu. Nah, adikku bayi kucingku, saja. Itu makannya nggak mau kalau dikasih makanan kucing, sukanya makan rindang. Mas Alta itu
Terima kasih. Terkait dengan pemenuhan sumber energi makhluk yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kalau ada kucing, ayam, bagaimana cara memenuhi sumber energinya? Gitu ya. Ada pertanyaan terkait aksi nyata yang akan ditugaskan? Bisa ya mengamati ya. Hari Sabtu atau hari Ahad dilihat. Oh, terus di rumahku itu ternyata di atas itu ada burung yang suka bertengger. Ternyata dia suka nuduli, nyucui padinya yang ada di sebelah tetangga. Itu kan punya sawah, kalau panen tadi dijemur. Ternyata dia suka mematuk-matuk padi yang sedang dijemur gitu. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar jaring-jaring makanan. Karena dari satu rantai makanan, 2 rantai makanan, 3 rantai makanan bisa loh jadi jaring-jaring makanan. Bedanya apa? Kita akan pelajari berikutnya. Sekarang kita refleksi dulu sebelum selesai akhir. Ada Mas Bijak. Peristiwa apa yang hari ini terjadi di kelas 5D? Apa? Yang dilihat Mas Bijak aja deh. Tadi apa sih? Kita ngapain dong? Praktek, main game, terus presentasi, terus nyanyi, Hah? Membuat diorama. Terima kasih Mas Bijak. Mbak Azra, rasanya gimana tadi hari ini belajar tempatnya? Seru, saudara? Seru karena macam-macam ya. Hari ini kita belajarnya, dikasih kesempatan. Terus pembelajarannya, kita hari ini belajar apa toh Mas Atta? Belajar apa aja? Terus? Belajar makan-makan. Ya, belajar makanan aja Ustazah. Tapi macam-macam banyak Ustazah itu ya. Oke, terakhir kira-kira tadi kan sudah ada disampaikan sama Ustazah. Kita itu kan nggak bisa ya hidup sendiri ya. Sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong, gotong royong, kemudian bersikap baik supaya tidak merusak alam. Ada yang kemarin egois, Ustazah tuh aku tuh suka sama burung-burungnya tak sangkar semua. Nanti otomatis ekosistemnya akan berubah. Apa nih yang kira-kira akan diterapkan pembelajaran baiknya sama Mas Ernest? Apa yang akan diterapkan ke depannya supaya Mas Ernest bisa jadi lebih baik dari pembelajaran hari ini? Makan juga. Apa tuh ya? Oke, belajar apa yang bisa diambil dari pelajaran itu sendiri. Kira-kira makin individualis atau makin suka kerjasama? Suka kerjasama. Oke, terkadang sendirian itu baik dan perlu ya. Meskipun ketika ada yang membutuhkan, mau membantu nggak? Kalau ada yang tak tolong, mau membantu nggak? Insya Allah. Kalau ada yang minta tolong, marah-marah nggak? Insya Allah marah-marah. Oh enggak. Oke ya, mungkin itu yang hari ini bisa kita pelajari bersama. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Bukunya dirapikan, LKPD-nya nanti dikumpulkan. Kita baca hamdalah bersama. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan, kalau ada perbuatan atau yang kurang-kurang nanti kita berbagi bersama-sama. Terima kasih seru. Wassalamualaikum.